Oke, baik. Salam sehat untuk anak-anak Ser yang kelas 4. Hari ini kita bertemu kembali. Kita sudah selesai melakukan ujian tengah semester. Untuk minggu ini, kita akan mempelajari tentang senam lantai. Semoga anak-anak Ser semua dimanapun berada, kita dalam keadaan sehat. Oke, baik. Langsung saja ke materi kita selanjutnya. Kita akan membahas tentang materi, ya ini dia, aktivitas senam lantai. Jadi untuk minggu ini kita akan mempelajari senam lantai. Senam lantai itu adalah gerakan yang kita lakukan di matras ataupun di lantai dan membutuhkan badan yang fleksibel atau lentur. Itulah yang disebut dengan senam lantai. Ya, gerakan-gerakan yang kita lakukan di atas lantai. Yang pertama itu yang harus kita pelajari gerak dasar senam lantai. Ya. Jadi sebelum kita melakukan gerakan-gerakan yang sulit, kita harus menguasai gerak dasarnya, teknik dasarnya. Apa itu gerakan yang sulit nanti? Ada kayang dan bahkan ada yang namanya salto. Itu gerakan-gerakan senam lantai yang sangat-sangat sulit. Ya, kita mempelajari dasar-dasarnya dulu. Oke, yang pertama, tadi pengertian dari senam lantai, ya. Pengertian dari senam lantai. Jadi senam lantai itu merupakan salah satu cabang olahraga senam. Ada banyak senam, ada senam irama, ada senam artistik, dan ada juga senam yang kita pelajari hari ini, senam lantai, ada juga senam alat, ya. Dan olahraga senam lantai ini sering disebut senam artistik, ya, karena bersifat menggerakkan ataupun membutuhkan gerakan-gerakan yang indah, yang baik, dan membutuhkan kelenturan tubuh. Lalu ini dilakukan, tadi sudah tersebut, ini dilakukan di lantai dengan menggunakan matras. Dan ini juga sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ya, tapi belum dipertontonkan seperti saat ini diperlombakan. Dan pada abad 19 itu senam lantai baru diperlombakan. Dibuat menjadi suatu kompetisi. Itu ada salah satu perlombaannya rangkaian gerak. Di situ ada salto, guling, dan penilaiannya dilihat dari keindahan gerak, kemaksimalan geraknya. Itu untuk senam lantai yang diperlombakan, ya. Selanjutnya kita akan lihat gerak dasarnya, yaitu yang pertama, gerak dasar senam lantai. Yang pertama itu latihan gerakan senam lantai dilakukan dari gerakan yang mudah ke gerakan yang agak sulit. Jadi yang digambar itu adalah gerakan posisi kayang, tetapi dilakukan dengan dari yang dasar dulu, dari yang mudah. Ada itu posisi telentang, kaki ditekuk, tangan juga ditekuk, lalu dibantu dengan temannya juga ada, ya. Lalu dinaikkan pinggangnya. Inilah gerakan-gerakan dasar dari senam lantai sebelum kita melakukan yang sulit. Ini bentuk-bentuk latihan dari gerak dasar senam lantai. Ada nanti selanjutnya kita lihat. Iya, ini dia.
sikap handstand. Ini melatih keseimbangan dan kekuatan terkhusus otot tangan. Jadi seseorang yang mampu melakukan gerak handstand itu atau berdiri dengan tangan, ini adalah orang yang kekuatan tangannya sudah baik dan juga kekuatan otot perutnya juga sudah baik. Ini untuk melatih keseimbangan kita. Sikap handstand adalah sikap berdiri dengan kedua tangan. Nah, kamu lihat di gambar. Dia melakukan dengan dibantu oleh dinding. Ini untuk gerak dasarnya, lalu dilakukan dengan sendirinya. Supaya bisa melakukannya dengan baik, kita harus awali dari yang mudah. Ini bentuk gerak dasar yang kedua dalam senam lantai. Yang selanjutnya gerakan bergantung, ya. Gerakan bergantung adalah gerakan yang dilakukan dengan cara bergantung pada palang. Ini sering juga disebut restop yang ini. Tangan di atas, tiang palang dipegang dan menggantungkan badan. Ini juga membutuhkan kekuatan otot tangan dan juga jari tangan harus kuat mengepal. Maka perlu latihan kekuatan, ya. Jadi ini bentuk gerak dasar dari senam lantai. Oke, baik, kita akan lanjut. Yang selanjutnya ini sudah semakin sulit ya, gerakan guling depan. Jadi guling depan, gerakan berguling ke depan dengan menggunakan matras. Jadi apabila kita melakukan gerakan ini, kita harus menggunakan matras supaya melindungi tubuh dari kerasnya lantai. Ya, jadi ini bentuk gerak dasar dari senam lantai. Ini juga sudah cukup sulit dilakukan. Ini membutuhkan kelenturan tubuh yang baik. Tanpa memiliki kelenturan tubuh yang baik, maka anak-anak SER semua kurang maksimal melakukannya. Kurang indah gerakannya. Karena senam lantai itu membutuhkan gerakan yang indah, gerakan yang bagus, yang maksimal, dan juga benar. Oke, jadi ini gabungan gerakan senam lantai, contoh gabungan yang pertama, ya. Yang pertama itu mulai sikap hormat, apabila ini sudah di matras, lakukan gerakan berguling ke depan, setelah itu lakukan gerakan handstand, berguling lagi ke depan, tidur telentang, lalu lakukan kayang, lalu hormat kembali. Jadi ini gerakan gabungan atau kombinasi dari gerak berguling, handstand, lalu melakukan kayang. Nah, itu untuk kombinasi dari gerak senam lantai, ya, ada gabungannya. Jadi yang dilihat keindahan gerakan dari si anak tersebut. Minggu depan ini akan kita praktekkan. Jadi anak-anak SER semua yang kelas 4 dimohonkan untuk menyediakan nanti berbentuk matras, ya, supaya badanmu terlindungi dari kerasnya lantai. Nah, ini dia, ya, guling depan, lalu kayang, langsung handstand, rangkaian dasar, teknik dasar senam lantai, ya. Ini teknik dasarnya, rangkaiannya. Ada yang lebih sulit dari sini? Ada. Ada yang disebut salto, berguling ke belakang, di udara. Ada guling ke depan, ya. Roll press. Banyak lagi bentuk-bentuk latihan. Itu bentuk latihan dari senam lantai. Ini yang saya jelaskan ini adalah dasar-dasarnya, bentuk gerak dasarnya. Nah, bila kita sudah memahami ini semua,
kita akan bisa melakukan yang lebih sulit lagi, yang lebih kompleks lagi ya. Oke, baik. Jadi ini untuk materi minggu ini. Nanti tugasnya silahkan kamu lihat di akhir video yang saya bagikan ini ya. Nanti saya kasihkan tugasnya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat untuk anak-anak saya semua.